Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nama saya Cendi Firwanto Putra, di bawah saya ada Widya Dinda, dan di bawahnya ada Wirwan Hadi. Yang pertama, sebelum itu kita harus mengenal apa itu belajar. Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan oleh bentuk peningkatan kualitas dan kualitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Banyak ahli-ahli memaparkan bahwa belajar menurut pandangan mereka. Salah satu ahlinya yaitu menurut Winkel. Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Dan selanjutnya, dalam belajar itu kita mengenal ada beberapa teori, seperti teori kognitif, teorisme, dan masih ada beberapa lainnya. Dan selanjutnya yaitu apa saja faktor-faktornya. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal sendiri ada beberapa, seperti kondisi fisiologis, yaitu seperti fisik seorang. Jika fisik seorang terganggu, maka belajarnya juga ikut terganggu. Terus kedua itu kondisi psikis atau psikologi, seperti anak agak stres, terus terdapat masalah, jadi dalam belajarnya itu agak sering terganggu. Ketiga, kondisi panca indera, seperti ada masalah dalam pendengaran atau penglihatan, maka belajarnya itu pasti akan sulit. Porsinya pun juga signifikan dalam berbeda, seperti pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Porsinya itu berbeda. Signifikan pelajaran yang berbeda dan yang berbeda. Yang keempat, intelijensi atau kecerdasan. Setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang sangat pintar, terlalu pintar, dan ada yang normal-normal saja. Yang kelima, bakat. Bakat seperti anak ini memiliki bakat dari lahir, jadi bakat itu diperoleh dari kebiasaan, seperti dia sering membaca, jadi dia tahu wawasannya lebih luas, jadi belajarnya lebih bisa lancar dan bisa mengerti. Terus 6, motivasi. Ketika anak mendapatkan nilai yang buruk, dengan orang tua itu jangan salah membuat anak itu down, seperti kamu mendapat nilai 0, kamu belajar bukan. Motivasi, orang tua harus memberikan semangat, bukan memberikan istilahnya cemooh atau membuat anak down, seperti itu. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Widya. Berikutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan yaitu lingkungan alami. Lingkungan alami itu maksudnya seperti suhu ruangan gitu. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya terlalu panas atau terlalu dingin, nanti proses belajar itu bisa terganggu. Kemudian lingkungan sosial itu berhubungan dengan keadaan sekitarnya, misalnya seseorang di sekitarnya. Jadi misal kalau ada orang yang sedang mondar-mandir di depan kita atau yang sedang berisik ketika seseorang sedang belajar, maka proses belajarnya akan terganggu. Kemudian faktor instrumental itu terdiri dari hardware dan software. Jadi faktor instrumental itu bisa dibilang seperti faktor pendukung dari proses belajar.
hardware, misalnya itu seperti handphone atau komputer yang dapat membantu proses belajar. Jadi hardware itu digunakan untuk mencari referensi selain buku. Kemudian software itu misalnya seperti video pembelajaran atau yang seperti aplikasi untuk belajar gitu. Ya, udah. Di kesimpulan terakhir dari permasalahan faktor belajar ini adalah faktor yang mempengaruhi belajar bagi peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari kondisi fisiologis, kondisi psikologis, kondisi panca indera, intelijensi, kecerdasan, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Nah, agar proses dapat terlaksana dengan baik sehingga peserta didik mendapatkan hasil yang memuaskan, semua faktor ini harus mempengaruhi belajar dan juga dapat diminimalisir sebaik mungkin. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan baik dalam penyampaian perkataan dalam presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di bawah ini di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.